Selamat pagi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang terhormat, Ibu Susrina Sanyoto, Ibu Sri Harmoko, Kepala UP Museum Seni, Ibu Sri Kusumawati, dan beberapa dari KCBI, WBI, dan MSI, dan ibu-ibu dan bapak-bapak yang terhormat yang lain yang mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih atas kehadirannya di pagi hari ini. Alhamdulillah kita semua bisa berkumpul bersama, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul di pagi hari ini. Para undangan yang berbahagia, sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk kehadirannya pada hari ini untuk bersilaturahmi dan bincang-bincang santai bersama Himpunan Wastra Prema. Bincang-bincang hari ini bertema Wastra Bercerita, cerita di balik sehelai wastra Indonesia. Sebelum memulai acara ini, kita agar lancar acaranya, mungkin kita mulai dengan doa dulu yang akan dipimpin oleh Ibu None Iskandar. Ibu None Iskandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum memulai acara ini, mari kita berdoa bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran dari awal hingga akhir dan menjadikan acara ini bermanfaat bagi keberlangsungan pelestarian wastra Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma firli musmi wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal ahyai minhum wal amwat. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat taufik serta hidayahnya. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad beserta keluarga dan para sahabatnya. Ya Allah, terima kasih. Saat ini kita semua bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Ya Allah, berilah berkah rahmat ridho-Mu untuk acara yang kami selenggarakan hari ini. Semoga bermanfaat untuk dunia dan akhirat kami. Ya Allah, jadikan hari ini bermanfaat bagi seluruh pencinta wastra dan masyarakat pada umumnya. Berikanlah kami umur kesehatan dan rezeki untuk dapat melaksanakan kegiatan acara-acara Himpunan Wastra Prema berikutnya. Ya Allah, jadikan warisan budaya wastra Indonesia ini dapat dilestarikan dan seluruh menjadi kebanggaan bangsa Indonesia, baik di dalam negeri maupun di seluruh dunia. Ya Allah, jadikan para pengurus, para anggota, dan pendukung Himpunan Wastra Prema selalu dalam rahmat dan lindungan-Mu dan dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan baik mencari ridho-Mu. Rabbana zolamna anfusana wal inham takfir lana wa tarhamna lanakunana minal khosyirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Umum kami Himpunan Wastra Prema tahun 2023 sampai 2027, Ibu Sri Sintasari Iskandar yang akrab kami sapa dengan Ibu Neneng untuk memberikan kata sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan Bapak sekalian. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kami semua diberi kesehatan dan dalam keadaan sehat sehingga pada pagi hari ini bisa berkumpul di tempat ini menghadiri acara dari Himpunan Wastra Prema dengan tema cerita di balik selai wastra. Memang kali ini memang kami menampilkan koleksi dari para pengurus. Nantinya para kolektor atau koleksi itu akan menceritakan sejarah atau latar belakang dari kain-kainnya. Semoga apa yang kita suguhkan ini
bisa menjadi wawasan, dan juga kita ingin bahwa cerita-cerita dan juga kain-kain yang kita lestarikan ini bisa berlanjut kepada generasi yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang kami suguhkan bisa menjadi perhatian para pencinta wastra. Saya yakin bahwa yang hadir di sini semua pasti cinta akan wastra, khususnya adalah wastra Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya pagi hari ini masih kurang bersemangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Wastra Indonesia. Selamat siang Bapak dan Ibu para hadirin yang kami banggakan. Tentunya hadir di sini para pecinta, pemerhati, kolektor, serta pegiat Wastra Nusantara. Izinkan saya Sandy Yusuf akan memandu bincang-bincang pada hari ini yang bertema Wastra Bercerita, yang merupakan edukasi juga pelestarian serta pengembangan Wastra Nusantara yang dipersembahkan oleh Himpunan Wastra Prema. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat kain-kain yang dipajang di gawangan di depan ini, keindahannya sangat luar biasa, tetapi juga sangat mengagumkan, baik dari materialnya, kemudian warna-warnanya, dan juga cara pembuatannya. Ini semua menunjukkan betapa budaya Indonesia ini yang sangat tinggi dan luar biasa. Tentunya Bapak Ibu sudah hadir dari pagi, ke sini sudah berdandan. Ini merupakan effort yang luar biasa, semua menggunakan wastra Nusantara. Tidak ada satupun yang saya lihat dari tadi, kalau tidak tasnya, pakaian bajunya, kain bawahnya, sepatunya, semuanya ada touch of Nusantara. Ini luar biasa. Boleh tepuk tangan dulu buat kita semua. Ya. Dan pastinya juga sudah tidak sabar lagi nih Bapak Ibu sekalian ingin tahu lebih jauh atau mengenal lebih jauh tentang wastra-wastra yang ada di depan sini. Oleh karena itu saya akan mengundang para pengurus Wastra Prema yang memiliki kain-kain tersebut, tentunya secara bergiliran akan menceritakan tentang kain-kain koleksinya. Kami lanjutkan, maaf saya mendampingi Ibu Sus. Kain yang ditampilkan koleksi dari Ibu Sus ini adalah cinde. Cinde ini adalah kain yang beradaptasi dari kain patola, yaitu kain dari Gujarat, India. Nah, kemudian di India sendiri itu kain patola itu sudah berabad-abad dibuat. Dan memang pembuatannya sangat rumit dan sangat sulit karena teknik yang digunakan adalah tenun ikat ganda. Untuk patola nanti akan ceritanya setelah cinde ini. Jadi akan disampaikan oleh nanti pemilik daripada patola itu sendiri. Jadi saya akan mendengar mengenai cinde yang dimiliki oleh Ibu Sus. Nah, kalau nanti Bu, patola sendiri itu kalau di India itu juga merupakan kain yang penuh makna dan juga dipakai sebagai daur hidup. Jadi kain tersebut dipakai dari mulai melahirkan, kemudian menikah sampai meninggal dunia. Kemudian untuk ragam hiasnya itu memang kalau patola itu ragam hiasnya atau motifnya itu ada manusia, flora, fauna, dan bentuk-bentuk yang geometris. Tetapi yang diadaptasi di Indonesia itu kebanyakan ya adalah motif-motif yang geometris. Di mana motif-motif geometris itu akhirnya dibuatlah dengan teknik batik yang namanya cinde. Jadi cinde ini pembuatannya adalah tekniknya dengan cara batik ya. Jadi materinya
biasanya sutra, bisa juga dengan kain katun, dan juga untuk tekniknya itu bisa batik tulis atau batik cap seperti yang ini. Dan sekarang pun motif cinde ini juga dibuat print. Nah, untuk kain cinde sendiri itu kalau di Indonesia Timur itu untuk patola itu mereka masih mengatakan itu adalah patola. Tetapi kalau di Jawa khususnya yang adaptasi itu mereka dengan mengatakan itu adalah cinde, dan kalau orang Sumatera mengatakan cindai. Dan ternyata kalau di kamus itu cinde atau cinda itu artinya sutra. Nah, kemudian motif yang cinde ini kalau di Jawa itu motifnya dikatakan nitik. Tetapi kalau di Pekalongan motif yang seperti ini namanya jelamprang. Kemudian untuk pemakaian dari cinde ini biasanya dipakai oleh atau para penari, kemudian untuk upacara adat biasanya untuk perkawinan, bisa dipakai pada waktu upacara siraman ataupun juga pada waktu akad nikah kalau mereka memakai kampuh atau dodot. Nah, kemudian untuk warnanya biasanya di warna cinde itu biasanya 3 warna sebenarnya. Jadi putih, merah atau hitam. Dan kalau untuk warna-warna ini kalau di orang Jawa itu sebetulnya ada maknanya. Merah itu adalah maknanya terengginas, pintar. Kemudian kalau hitam itu langgeng, kalau putih adalah kita ke atas. Jadi sebetulnya kalau dilihat warna-warna apalagi di Jawa itu warna itu semuanya itu ada artinya dan ada filosofinya. Untuk bagaimana Ibu Sus mendapatkan kain cinde ini, Ibu Sus sendiri yang akan bercerita. Monggo, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang saya hormati. Jadi saya akan menceritakan mengenai kain cinde yang saya koleksi ini. Dulu, kalau boleh saya tambahkan kenapa kok saya punya pikiran itu. Dulu waktu saya masih kecil, ya saya sudah ditinggal oleh ibu saya pada masa 3 tahun. Dan ternyata ibu saya itu dari Solo. Tapi nggak pernah melihat, hanya melihat fotonya saja. Nah, terus pada masa itu sesudah saya ingat sudah besar, kenapa rumah saya tuh penuh dengan foto. Fotonya itu Gusti Nurul. Jadi saya kalau dipanggil sama ayah saya, ayune kaya sopo? Ayune kaya Gusti Nurul Kamaril Ngasarati Kusumawardhani. Gitu. Nah, ternyata memang kerabat dari ibu saya. Nah, pada waktu saya sudah rumah tangga, saya tidak mengenal ibu tapi mengenal tante. Salah seorang tante kami yang kembar itu perias pengantin dari Solo. Mungkin di antara ibu-ibu, tapi masih muda-muda ya, kenal Ibu Dinar. Ibu Dinar dari Solo, dan saya tinggal di Bandung, itu kembarannya tuh ada di Bandung, Bu Dinah namanya. Ya.
Nah, dari Budina itu saya mendapat kain-kain yang ya ada yang menjual dari Solo, dari kerabat dan sebagainya. Di antaranya itu kain cinde. Nah, kain cinde sesudah saya menikah, sudah punya uang lah. Nah, terus kain cinde ini yang saya dapat. Jadi ini kira-kira dari Mangkunegaran begitu, tapi nggak tahu siapa yang punya, nggak tahu. Nah, itu tuh ada 3 lembar, bukan 3 lembar, 2 lembar kain dan 1 berupa celana. Terus diceritakan oleh tante saya itu bahwa celana itu bisa dipakai untuk temu ya anak yang kawin, lalu pakai dodot katanya. Dodot itu yang nggak pakai pakaian itu, kampuh itu ya. Dan itu dicampur dengan kain yang lain. Bayangan saya anak saya nanti mau pakai gitu, saya beli nanti kalau kawin. Ternyata nggak kesampaian. Anak saya pertama nggak mau pakai gini ya, nggak sampai ya. Karena waktu itu tuh pada waktu dia mau menikah itu ibu dari suami saya tuh meninggal di rumah. Jadi nggak sampai lah. Anak pertama saya ada di sini, nggak mendengar ya. Terus anak kedua dari Minang suaminya. Jadi nggak kesampaian juga. Hanya kesampaian, belum kesampaian. Terus anak ketiga laki-laki. Kesampaiannya hanya pakai celana ini waktu siraman. Jadi yang lain kainnya tuh hanya untuk dekorasi aja gitu. Udah. Terus cucu juga nggak kesampaian pakai dodot. Aduh, padahal itu waktu itu tuh ada Mas Iwan Deta kan. Aduh, saya kepengen Mas Iwan, coba saya punya kain kayak gini, coba Mas Iwan bikin. Begini bisa enggak? Lalu dibatik seperti ini. Ya. Jadi ini tadinya ada emasnya ya. Tapi lama-lama mungkin sudah dicuci jadi emasnya enggak begitu kelihatan. Yang saya beri contoh ini, tapi ternyata Mas Iwan bikinnya begitu. Nah sekarang yang cucu saya yang pakai sudah kesampaian juga, tapi tidak dodotan, tidak pakai dodot, hanya kesampaian untuk siraman saja. Nah nanti tahun ini ada cucu laki, itu nggak tahu deh. Karena calon istrinya Padang juga. Jadi ya udahlah, pokoknya udah punya dan itu sudah dipakai oleh anak cucu. Ya, itu cerita saya. Ya, saya kira cukup ya. Karena masih banyak cerita yang lain. Terima kasih Ibu Sus dan Ibu Neneng atas ceritanya tentang cinde yang luar biasa sekali. Selamat pagi Bapak Ibu. Seperti tadi disampaikan oleh Ibu Sandy, saya diminta oleh Ibu Neneng untuk sedikit memperkenalkan tentang salah satu koleksi ibu saya, yaitu kain patola. Maka pertama, karena tadi pada cerita pertama sudah bicara tentang cinde, saya diminta langsung melanjutkan, sebab kaitan antara cinde dan patola itu sangat dekat. Bagaimana dekatnya, nanti saya akan sampaikan di akhir paparan saya. Pertama mungkin saya mulai dengan apa itu patola. Patola itu berasal dari bahasa Telugu, bahasa yang dipakai oleh masyarakat di bagian India Selatan. Tapi dalam bahasa Sanskritnya adalah patakula. Apa artinya? Bahan sutra. Pasti Bapak Ibu bertanya, bahan sutra, apa istimewanya? Banyak masyarakat lain menghasilkan sutra. Tapi kenapa patola ini sangat diminati oleh orang India, masyarakat India, dan sampai menyebar ke wilayah kita Asia Tenggara?
Ada 4 ciri khas, kalau saya boleh menggolongkan ada 4 ciri khas dari keunikan dari kain patola ini. Pertama, bahan sutranya itu tidak sembarang bahan sutra. Sangat tipis dan ringan. Sampai sampai tersebar di Kekaisaran Romawi, orang Roma itu menyebutnya tenunan angin, saking ringannya. Yang kedua, kalau Bapak Ibu lihat, yang mungkin tidak ada di sini, di India itu buatannya sangat halus, corak, warna, corak, ragam hiasnya sangat kaya. Ketiga, teknik pembuatannya. Tadi sempat disampaikan oleh Ibu Neneng, teknik pembuatannya itu tenun ikat ganda. Tapi menurut saya, dari apa yang saya tahu, yang paling menarik adalah sifatnya yang magis atau bertuah. Kenapa bertuah? Karena asalnya patola ini dipakai oleh salah satu sultan India, raja India yang menguasai daerah Gujarat untuk pergi bersembayang ke kuil. Dari situ dia bahkan meminta satu komunitas yang khusus memproduksi kain patola untuk memproduksi secara massal, yaitu komunitas Salvi. Dan pada zaman kerajaan di India, komunitas ini memegang semacam hak paten, tidak ada komunitas lain yang membuatnya. Nah, dari sifat magis itulah, ya, maka patola ini yang berasal dari India, ya, tepatnya di India bagian barat, yaitu wilayah Gujarat, dan lebih spesifiknya lagi di Patan, kota Patan. Itu penghasil patola yang pertama. Jadi karena diproduksi secara massal dan kemudian dipakai oleh rajanya, maka sifat magis itu terus berkembang sampai ke wilayah kita. Magisnya itu apa? Pertama, dipakai untuk upacara-upacara ritual oleh Raja India. Kedua, bersifat penolak bala. Misalnya melindungi ibu hamil dan juga bayi yang lahir dari segala gangguan roh jahat. Tapi karena itu beredar di kalangan keraton, maka juga punya makna lambang kesuburan, lambang keberuntungan. Dan untuk kaum elit India pada waktu itu juga merupakan status simbol. Nah, motifnya tadi Bu Neneng juga sudah sempat menyinggung. Motifnya itu yang paling umum adalah motif geometris yang paling beredar di India. Dan bisa dilihat di sini Bapak Ibu. Nah, kemudian selain geometris itu ada motif fauna. Faunanya itu umumnya gajah dan singa. Asumsi saya singa itu ada kaitannya dengan lambang kerajaan. Sedangkan gajah itu kalau Bapak Ibu bisa lihat itu ada penunggangnya. Jadi gambar gajah dengan penunggangnya, ada 2 orang penunggangnya. Yang di depan adalah yang kusirnya, tapi yang di belakang itu rajanya. Ya, yang ketiga, motif ketiga adalah motif keranjang. Dalam bahasa Indianya tuh cabadibat. Apa isi keranjangnya tuh apa? Bunga lotus, kuncup bunga dan daun. Dalam satu keranjang. Ini seperti yang Bapak Ibu bisa lihat di sini. Nah, motif geometris dan motif keranjang inilah yang diminati oleh masyarakat Indonesia. Seperti di kain yang dikoleksi oleh ibu saya. Jadi dari India itu kenapa sampai bisa tersebar ke berbagai penjuru dunia. Tadinya pusatnya di kota Patan di Gujarat. Tapi kemudian menyebar ke bagian lain di India, antara lain ke kota Cochin. Cochin itu adalah pelabuhan dagang rempah-rempah.
Dugaan saya para pedagang yang berdagang ke situlah yang kemudian membawa ke Kekaisaran Romawi, ke Asia Barat sampai ke Asia Tenggara. Asia Tenggara terutama di Malaysia, Thailand, dan Indonesia. Nah, tapi dari apa yang saya tahu di Indonesia tuh yang kenapa patola itu sangat berarti karena makna bertuahnya itu. Sampai-sampai timbul istilah ini berdasarkan catatan dari sejarah Malaya ya di abad ke-15-16, muncul istilah mawa. Mawa itu artinya ciptaan atau buatan Tuhan. Jadi itu yang menarik. Fungsinya tetap sama seperti di India untuk penolak bala dan melindungi ya. Tapi itu yang membuat masyarakat kita tuh tertarik. Dan seperti di India, itu juga dipakai oleh kaum elit di sini. Ya. Di Indonesia sendiri tersebar sampai ke Bali, Gringsing, ya, kemudian ke Jawa, Cinde. Kata Cinde itu muncul pertama di catatan sejarah Malaya itu abad 15-16. Bahwa patola disebut oleh masyarakat di Asia Tenggara di Indonesia itu sebagai Cinde. Nah, sebagai penutup Bapak Ibu, itu kain koleksi ibu saya ini. Ibu saya tuh punya koleksi kain umumnya tenun ikat tuh banyak sekali. Banyak sekali Bapak Ibu bisa bertanya pada Bu Neneng dan timnya yang membantu merawat. Tapi dari semenjak saya sekolah sampai saya kuliah, sampai saya mengajar, ibu saya tuh selalu yang ditunjuk tuh 2 kain ini. Entah kenapa beliau selalu mengatakan, Nesa ini kain sangat berharga ya gitu. Bagus sekali, dulu sih belum sampai bolong-bolong ya. Tapi ibu saya kan merawat sendiri waktu masih ada. Dan beliau selalu mengatakan ini berharga, ini berharga. Sampai-sampai dibawa juga ke acara bincang-bincang wastra khusus patola yang diadakan oleh Himpunan Wastra Prema di pertengahan era 1980-an di Kedutaan Besar India di Jakarta. Dan waktu itu saya masih ingat Bapak Ibu Duta Besar itu pun sangat kagum. Artinya masih ada patola seperti ini yang dimiliki oleh kolektor di sini. Saya rasa penjelasan saya sampai di situ Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Sebentar. Terima kasih Nesa. Ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ingin saya sampaikan bahwa Ibu Yoseda itu adalah menjadi Ketua Umum Himpunan Wastra Prema 2 periode dari tahun 1980 sampai 1993. Saya banyak belajar sekali kepada Ibu Yo karena Ibu Yo juga guru saya. Jadi kami sekarang juga karena itu amanah dari Mama. Jadi kami sekarang itu ada tim yang memang merawat semua koleksi dari Ibu Yoseda. Dan memang Ibu Yo juga mengharapkan bahwa kediaman beliau itu menjadi tempat di mana kita bisa belajar. Dan sejak Ibu Yo meninggal, tempat itu menjadi Rumah Wastra Yoseda. Jadi banyak sekali memang kain-kain dari beliau yang menurut saya itu sangat-sangat harus kita jaga dan harus kita lestarikan. Terima kasih Nesa. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang terhormat Ibu Dewan Pengawas, Ibu Susrina, Ibu Ketua Umum Wastra Prema, Ibu Neneng Iskandar yang merupakan suhu kami di Wastra Prema, dan ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang saya hormati. Saya akan bercerita sedikit mengenai koleksi pribadi saya. Yang saya akan menceritakan mengenai salah satu songket yang berasal dari Tanjung Sungayang yang terdapat di Desa Balai Tabuh, Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Saya mungkin bercerita sedikit kenapa saya pilih songket ini. Karena saya juga berasal dari Sumatera Barat.
Dan saya pada saat itu belum mengerti mengenai songket itu apa. Jadi kenapa orang beli songket tuh nggak cukup satu. Saya pikir semua sama. Ternyata masing-masing songket itu berbeda. Ada di Silungkang, Pandai Sike, dan lain sebagainya. Kemudian ini pada suatu acara keluarga, pada acara pernikahan keluarga, kami diberikan semacam seragam untuk menggunakan songket ini. Dan pada saat itulah, saat pertama saya melihat, oh songket ini bagus sekali, saya lihat bagaimana ini cara pembuatannya dan lain-lain. Saat itulah saya mulai jatuh cinta terhadap songket. Dan setiap saya diberikan tugas keluar kota, yang pertama kali saya usahakan adalah untuk datang ke tempat pengrajin di Sumatera Barat, dan saya usahakan untuk membeli satu demi satu sehingga saya mulai memiliki songket sebagai koleksi pribadi saya. Itulah yang menjadi tonggak sejarah ini yang membuat saya terpicu untuk mencintai songket lebih lanjut. Dan juga saya karena di Wasta Prema dengan suhu saya yang diberi arahan terus, saya juga semakin tertarik tidak hanya songket, mungkin dari beberapa daerah saya sangat suka. Dan sedikit-sedikit saya tanya Ibu Neneng, ini bagaimana Ibu? Kalau dulu saya punya kain bagus, gunting saja. Tapi sekarang merasa sayang dan punya arti. Itu saya berterima kasih sekali kepada Ibu Neneng yang sudah membimbing saya sehingga saya lebih mengerti wastra lebih jauh. Nah, sedikit saya akan menjelaskan mengenai songket. Saya memang dari Sumatera Barat, tapi bahasa Padang saya tidak lancar sehingga saya kalau ada istilah-istilah yang sedikit ke arah bahasa Padang saya harus baca lagi. Tadi jadi berasal dari Sungayang, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Jadi songket itu merupakan kain yang memiliki motif serta tekstur mewah seperti ini. Selalu mencorong gitu. Nah, kemudian ini adalah suatu pelengkap yang tidak pernah lepas dari suatu upacara adat yang selalu akan digunakan dan acara-acara adat dan perkawinan di Sumatera Barat. Dan juga songket itu dipakai pada waktu dulu itu sebagai acara pengangkatan pimpinan adat atau disebut Bataga Pangulu. Maaf kalau salah. Atau rangkaian upacara pernikahan dengan adat Sumatera Barat. Namun saat ini songket sudah digunakan di berbagai acara perkawinan, acara-acara resmi dan tidak seperti waktu dulu hanya khusus untuk acara-acara adat sehingga lebih luas penggunaannya. Apabila dilihat dari asal katanya, istilah songket berasal dari gabungan dua kata dalam bahasa Palembang, songsong dan teket, yang berarti tenun dan sulam, yang masing-masing mengacu pada proses pembuatan tenunan songket dengan mengaitkan dan menyisipkan benang emas. Maksudnya ini, dengan menyisipkan benang emas. Istilah tersebut kemudian diserap menjadi sungkit yang memiliki arti menyulam. Dalam teori lain, kata songket mungkin berasal dari istilah songka atau jenis songkok khas Palembang yang merupakan awal dari tradisi menenun pertama dengan menggunakan benang emas. Songket masuk ke dalam, jadi pembuatan songket ini menggunakan benang emas dan perak. Kalau benang logamnya yang tertenun pada kain akan menghasilkan kemilau yang cemerlang. Bahan dasar yang digunakan untuk membuat songket adalah sutra, katun, dan kombinasi antara katun dan sutra. Beberapa daerah di Sumatera Barat yang terkenal dengan songketnya adalah Pandai Sike, Silungkang, Koto Gadang, dan Padang serta Sungayang, dan ada beberapa daerah lainnya.
Kain songket Sungayang adalah kain tradisional yang ditempa dengan tangan dengan beragam macam benang seperti benang emas, perak, sutra. Proses pembuatan penunan dilakukan menggunakan alat panta yang terbuat dari kayu. Kemudian benang tambahan yang digunakan untuk menghias permukaan dikenal dengan songket karena diproses dengan cara menyungkit. Jadi benang tambahan ini yang disebut songket dengan cara menyungkit. Benang dasar digunakan dalam membuat motif-motif ragam pada songket Minangkabau. Tidak hanya sekedar tampilan estetika, motif pada songket memiliki makna dan tradisi sendiri yang menjadi ciri khas budaya Sungkayang. Motif-motif berbentuk geometri, pucuk kerbung, ini di sini ada pucuk kerbung. Ya, kelihatan. Pucuk kerbung yang mempunyai arti penting, yaitu ya, ini pucuk rembung yang tajam-tajam ujungnya. Ya. Nah, ini mempunyai makna penting, makna semakin tua usia seseorang dan semakin berpengalaman, maka orang tersebut semakin merunduk atau bersikap merendah. Itulah arti dari pucuk rebung. Selain itu ada salur-salur yang menunjukkan pentingnya alam bagi kelangsungan hidup manusia. Ini salur-salur mungkin ya. Salur-salur ini juga mempunyai arti. Salur juga menunjukkan alam kelangsungan hidup manusia. Ada juga tampuk manggih, suki basure, batabur ini ya, tabur intan dan banyak lagi motif. Motif ya ini memperlihatkan ajaran serta nilai kearifan filosofi alam Minangkabau, di mana ada satu filosofinya alam tak kambang jadi guru. Jadi alamlah yang menjadi guru sebenarnya dalam kita untuk berusaha dan berikhtiar. Kemudian ada berbagai macam motif, ada motif paku dan lain-lain. Kemudian untuk songket dari Tanjung Sungayang ini mempunyai warna dasar kuning, hitam, dan hijau. Kuning disebut juga sebagai warna pisang masak, melambangkan warna bendera Kabupaten Tanah Datar. Sedangkan warna hijau sebagai keindahan alam. Jadi dalam sehelai songket tergambar dinamika hidup yang beraneka ragam. Dan pemerintah Sumatera Barat telah mendaftarkan motif-motif ini sebagai hak paten. Songket Tanjung Sungayang ini dalam segi produksinya agak berbeda dengan songket Silungkang dan Pandesike, karena songket ini dahulunya dibuat hanya dalam satu keluarga saja, sehingga tidak disebarkan kepada masyarakat luas. Sedangkan Pandesike itu ada sentra produksinya sehingga lebih banyak kita dan lebih mudah kita mendapatkannya. Kalau Sungkayang ini mungkin sekarang sudah mulai punah. Jadi mungkin kita juga harus membantu para pengrajin ini untuk terus berproduksi sehingga tidak punah. Pertama-tama saya mau terima kasih dulu kepada Ibu Neneng ya dan Himpunan Wasaprema karena mulai kemarin ini waktu persiapan kain-kain di rumah saya dari Ibu dan dari mertua dari koleksi kita semua menjadi lebih bermakna karena banyak diajarkan arti dan makna daripada kain-kain ini. Sebelum saya mulai, kebanyakan dulu waktu yang sering terkenal dari Sumatera Barat itu kan biasanya songket. Tapi kalau saya pakai sulaman ini, langsung orang, ini gimana ya Mbak ya, kita dari Sumatera Barat. Jadi ternyata Sumatera Barat itu juga punya hal lain selain songket, yaitu sulaman. Sulaman merupakan salah satu teknik untuk menghias wastra dengan menggunakan alat benang dan jarum. Motif atau ragam hias ditampilkan dengan cara menjahitkan benang pada bahan dasarnya yang biasanya menggunakan kain.
Dalam perkembangannya untuk membentuk motif dapat divariasikan dengan manik-manik, logam, pita, dan lain sebagainya. Di Indonesia, sulaman yang dibuat dengan tangan disebut juga dengan sulaman tangan, sedangkan yang menggunakan mesin kita sebut dengan bordir. Ini yang hari ini kami bawa adalah sulaman tangan. Beraneka ragam teknik sulam yang terkenal di Indonesia, di mana masing-masing daerah memiliki ciri khas kerajinannya sendiri. Tapi karena saya almarhum ayah saya orang Padang, jadi hari ini saya bawa dari Sumatera Barat, dan ini memang ada sedikit waktu kemarin Bu Neneng bilang harus ada sedikit rasa sentimentalnya. Rasa sentimentalnya adalah ayah saya meninggal pada saat anak-anak saya masih kecil, nomor 1 dan nomor 2. Cengeng, maaf. Menurut ibu saya, supaya anak-anak saya tahu rootnya, maka dia membeli banyak koleksi-koleksi kain, antara lain ini untuk diturunkan kepada anak-anak saya. Kebetulan anak saya perempuan ada 2. Kemarin Sandy udah lirik-lirik yang hijau atau yang pink. Saya bilang maaf sekali anaknya perempuan 2, jadi Sandy nggak bisa kebagian. Biar ketawa sedikit, biar nggak nangis lagi. Yang akan saya tuturkan ini adalah dengan teknik sulam khas Sumatera Barat. Itu ada suji kapalosame, sebenarnya ya Bu namanya, suji cair dan suji papan. Kata suji itu sendiri berarti menyulap. Ada beberapa selendang bajait, kita sebutnya selendang bajait ya. Selendang bajait ini di rumah, tetapi ini anak saya yang paling kecil laki-laki, dia tertarik sekali sama wastra, bahkan dia masih menunggu diajarkan menjadi muridnya Bu Neneng, masih ngantri. Dia menganjurkan saya membawa salah satunya ini adalah yang coraknya adalah suji kapalosame, karena menurutnya itu lumayan sulit untuk membuatnya. Tadi pagi saya dites sama Bu Neneng pagi-pagi bawa sulam-sulam, saya disuruh sulam sampai gemeter. Ternyata suji kapalosame itu memang sesuatu yang tidak mudah untuk membuatnya. Dibuat dengan memutar benang sekali atau 2 kali di antara jarum sehingga menghasilkan bulatan kecil. Maka dari itu penyebutan dalam teknik ini adalah suji kepala same atau kepala peniti. Maksudnya seperti itu. Ini dia ya, yang ini. Bikinnya tidak mudah. Nanti kalau ada akhir sesi mau melihat cara membuatnya, nanti bisa Bu Neneng saja yang menunjukkan, jangan saya. Renda yang dijahitkan pada pinggiran selendang disebut dengan renda bangku, yang unik dan sulit cara membuatnya. Saya baru kemarin diajarkan, katanya ada kursi duduk, lalu di depannya meja dikasih bantal, lalu ditusuk ke kanan ke kiri pola. Jadi saya lagi. Jadi untuk renda bangku ini sebetulnya adalah kalau dulu benangnya lebih halus ya. Ini renda bangku yang sekarang jadi benangnya sekarang tuh agak tebal. Jadi biasanya orang duduk, kemudian di depannya ada meja, kemudian ada bantal, kemudian ada pola dari yang akan dibuat, kemudian ada kumparan-kumparan benang. Nah, mereka mengayun si benang itu kemudian ditusuk dengan jarum. Hanya itu alatnya. Kemudian diputar-putar lagi, ditusuk lagi. Kelihatannya mudah, tapi saya sampai angkat tangan gak bisa-bisa. Saya kalau renda bangku, maaf aja deh. Tapi kalau ibu-ibu dan bapak masih mau belajar, itu ada di Ciniru. Seorang ibu yang sudah sepuh, itu masih bisa mengajarkan renda bangku. Terima kasih Bu. Akhirnya tercapai keinginan saya. Tadi Bu Sus waktu Bu Neneng yang nerangkan, saya senang sekali. Sekarang saya suruh nerangin sendiri. Dan ini ada suji cair, bentuk sulam yang beda, yaitu suji cair itu adalah yang mengalir seperti air mengalir. Jadi ini ada gradasinya. Kebetulan saya juga pakai Bu, ini selendang saya juga suji cair ya Bu ya. Nah, suji cair ini. Nah, tas ini sama dengan ini. Nah, ini punya cerita luar biasa. Setahu saya ini tas ini mungkin nanti abis ini bisa
alihkan kepada saya, Bu Neneng, karena ini bukan punya saya, punya Bu Neneng. Saya berharap-harap cemas Bu Neneng akan memberikan ini kepada saya kalau saya presentasinya bagus hari ini. Karena tas anyaman ini ibu-ibu adalah, bapak-bapak, adalah hasil karya ibu-ibu pengrajin Amai Setia dari Kota Gadang, Bukit Tinggi. Nah, oleh sebab itu, kenapa juga hari ini saya sebenarnya juga punya songket kuno ya dari Palembang, tapi saya nggak bawa hari ini karena saya punya misi untuk memperkenalkan, mungkin kalau ada yang belum tahu bahwa Amai Setia ini berawal dari nama sekolah kerajinan di Bukit Tinggi, sekolah pertama pada saat itu di Bukit Tinggi Kerajinan ya, Sekolah Kerajinan Putri yang didirikan tanggal 11 Februari 1911. Betul Bu? Oke. Oleh Ibu Rohana Kudus. Kalau kita selalu tahu kita baru melalui Hari Kartini, lalu kita ada tahu Cut Nyak sebagai pahlawan perempuan di Indonesia. Ada siapa lagi ya? Cut Nadin, Ibu Kartini, Dewi Sartika ya, moderatornya jangan ngelamun ya. Nah terus ini ternyata ada Ibu Rohana Kudus, bangga sekali kita yang dari Sumatera. Jadi ada juga Ibu Rumah Rohana Kudus, perempuan yang lahir di Kota Gadang pada tanggal 20 Desember 1884 dan tidak pernah merasakan pendidikan formal karena pada saat itu memang perempuan tidak diperkenankan untuk mendapatkan pendidikan formal. Tapi Rohana Kudus ini sudah belajar membaca, menulis, berhitung, menulis Arab dan berbahasa Belanda yang diajarkan langsung oleh ayahnya yang bernama Muhammad Rasad Maharajo Sutan. Dan pada umur 8 tahun, bahkan umur 8 tahun, Rohana mengajarkan teman-teman sebayanya untuk membaca dan menulis. Rohana beruntung dapat memperluas wawasan internasionalnya karena memiliki kesempatan belajar dengan istri pejabat Belanda yang merupakan tetangganya di Alahan Panjang tempat ayahnya bertugas. Keterampilan perempuan Kota Gadang umumnya yaitu menjahit dan menyulam, Rohana juga khusus belajar menyulam kepada saudagar Cina di Bukit Tinggi dan menyalurkan ilmunya kepada mereka yang belajar di sekolahnya di Amai Setia itu. Karena ia melihat perempuan itu perlu meningkatkan keterampilannya dan menambah wawasannya. Rohana terus berjuang, bahkan pada tanggal 10 Juli 1912 beliau menerbitkan surat kabar perempuan Sunting Melayu yang pertama, surat kabar pertama di Indonesia yang memimpin redaksi, redaktur, serta penulisnya itu adalah perempuan. Sehingga cakupan Sunting Melayu ini tidak hanya di Kota Gadang namun sampai ke beberapa daerah yaitu Medan dan Batavia. Rohana terus mengembangkan sekolah keputriannya agar keterampilan menyulam dan kegiatan lainnya dapat berjalan. Sehingga sekolah keputrian Amai Setia yang didirikannya sekarang tetap ada dan menjadi Yayasan Amai Setia, wadah kerajinan perempuan Kota Gadang. Jadi itu yang kenapa saya pada hari ini memilih untuk membawa sulaman selendang bajai dan akhirnya ibu bilang boleh nih menerangkan tentang miliknya ibu. Saya di time out tapi tadi kan Bu Neneng ngomong jadi saya boleh berdua. Boleh sedikit ya. Ini harus disampaikan karena Rohana ini mendapatkan penghargaan tahun 74 sebagai wartawan pertama di Sumatera Barat yang diberikan oleh Gubernur Sumatera Barat yaitu Harun Zain. Tahun 87 Perintis Pers Indonesia diberikan oleh Menteri Penerangan RI Harmoko dan tahun 2007 tanda kehormatan bintang jasa diberikan oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Rohana wafat di Jakarta 16 Agustus 1972. Adalah merupakan suatu kehormatan untuk saya memberikan penerangan tentang ini karena kebetulan Ibu Rohana itu adalah tante dari suami Bu Neneng ya. Selamat pagi Bu, Bapak-bapak. Saya mungkin nggak bisa bercerita panjang lebar seperti itu. Mungkin ini salah satu yang berkesan buat saya. Saya dapat setelah saya berkenalan dengan Profesor Dr. Biranul Anas. Beliau adalah almarhum, beliau adalah salah satu dosen ITB di seni rupa yang mengajar tentang tekstil ya, industri tekstil. Ini didapat saat beliau sakit dan saya bertemu beliau pertama kali di acaranya Wastara Prema
Dan saat itu memang kebetulan saya salah satu juga pengurus di sana. Beliau menceritakan mengenai ini dan pada waktu sakit beliau menawarkan ini untuk dimiliki oleh orang lain. Yang berkesan ini adalah kain kapal ya, salah satu yang panjang. Jadi jenisnya kain kapal itu ada 3 ya. Ada palepai yang kita sebut palepai, ada tatipin dan satu lagi tampan. Tatipin itu lebih kecil daripada ini dan biasanya juga untuk tempat duduk para bangsawan untuk mengadakan upacara adat. Yang satu lagi ada tampan seperti bentuknya burju sangkat juga, biasanya untuk penutup makanan atau sajian, dan itu biasanya juga untuk upacara atau upacara adat ya. Nah, kain tampan ini pelapai yang panjangnya hampir 3 meter ya untuk ini, biasanya motifnya itu kapal. Ini adalah motif kapal. Kapal dengan di dalamnya ada motif manusia, orang. Ini yang segi 4 geografis ya. Segitiga untuk bentuknya, ada tangannya, ada kepalanya di sini. Nah, ada juga ini motif-motif pepohonan. Pohon ya, jadi pohon kehidupan sebenarnya diartikannya. Kemudian juga kalau kita lihat ada binatang nih, binatangnya yang mana? Yang ini nih, gajah. Gajah, ini kakinya, ini belalainya, ini ekornya. Nah ini biasanya kalau jadi lengkap, biasanya ini diletakkan sebagai dekorasi untuk tempat mereka mengadakan upacara dan biasanya juga hanya pada keturunan bangsawan. Itu yang biasanya disampaikan ya. Dan di sini juga ada motif-motif seperti ini. Ini biasanya dayung ya Pak. Ya, dayungnya dari kapal ini. Dan kalau dilihat di sini ada kecil-kecil lagi nih. Ini menggambarkan orang. Jadi orang yang mendayung, kapal besar ini. Jadi seperti mengarungi bahtera kehidupan untuk cerita dari balik ini. Dan satu lagi yang menjadi daya tarik saya juga adalah ini masih dibikin dari benang pintal kapas. Dan itu ditenun dengan cara ada songket sama sungkitnya yang di sini nih, gitu. Terus pewarna alamnya juga masih menggunakan pewarna alam asli, sehingga kita bisa melihat pattern itu dibikin oleh si penenunnya itu tanpa melihat contekan. Jadi itu semua di kepala. Jadi itu yang menjadikan satu kepandaian tersendiri untuk mengira-ngira mana yang mesti dibentuk untuk pewarna dari merah ya, terus dari hitam supaya motif ini bisa tergambarkan dengan baik. Nah itu yang kita juga sangat harus kagumi bagaimana mereka menenun itu di luar kepala semua. Jadi tanpa harus minta contekan. Jadi nah hal ini yang kita mesti lestarikan supaya bisa dibikin lagi di saat ini, zaman ini. Tapi sayangnya ini para pengrajinnya mungkin kena gunung meletus ya waktu itu, Krakatau di tahun 1883. Nah, banyak para pelaku rajin tenun ini sudah tidak ada dan sekarang sangat sulit.
juga museum juga tidak banyak untuk memiliki hal ini. Tapi syukur alhamdulillah saya dipertemukan dengan Pak Biranul almarhum untuk bisa merawat koleksinya, sehingga ini menjadi salah satu favorit saya. Itu saja, terima kasih. Terima kasih Mbak Sandy. Akhirnya saya dapat giliran juga dipanteng di depan. Ibu Bapak sekalian, sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Saya bisa bilang Om Swastiastu karena almarhum suami saya orang Bali. Begitu, walaupun saya sendiri orang Jawa. Bapak Ibu sekalian, cerita tentang songket itu semuanya sudah diuraikan tadi. Bagaimana prosesnya, materialnya dan sebagainya. Dan kemudian saya akan ceritakan sedikit perolehan songket ini. Songket di Bali itu memang diproduksi atau punya sentra kerajinan di beberapa tempat seputar Bali ada. Tetapi banyak sentra yang terkenal di sana. Nomor satu adalah Karangasem. Ibu Bapak semua kan sudah kenal namanya Desa Sidemen. Dia itu bagus sekali. Itu kualitasnya nomor satu. Dari segi kualitas, warna, dan motif. Dan sebelumnya saya harus cerita bahwa motif-motif yang ada di songket seluruh Bali hampir sama. Kalau kita bilang memang sama. Karena mereka aspek kehidupannya itu sangat menjadi satu dengan agama Hindu Bali. Sehingga motif-motif yang ada itu semua syarat dengan motif-motif atau filsafat agama Hindu. Ya, jadi kemudian tadi saya sudah cerita dari Karangasem, kemudian ada daerah Kelungkung. Kelungkung dan sekitarnya itu ada Gianyar dan sebagainya. Itu terletak di Bali Timur. Kemudian ada sentra kerajinan lain di Bali sebelah utara, di Singaraja. Singaraja itu di Kabupaten Buleleng, seperti itu. Dan kemudian yang sebelah barat itu kita kenal dari sentra kerajinan di Negara. Negara itu di Kabupaten Jembrana. Nah, setiap daerah walaupun punya motif yang sama, tetapi punya ciri khasnya masing-masing. Terutama dari warna dan pembuatan kualitasnya. Kalau tadi saya sudah sebutkan bahwa yang nomor satu kualitasnya itu biasanya di daerah Sidemen, Karangasem, kemudian Kelungkung, baru Singaraja dan Negara. Kita tahu semuanya dari sutra. Karena seperti cerita-cerita yang diuraikan ibu-ibu sebelumnya, memang songket di Bali karena di situ juga kehidupan berkasta itu masih tetap melekat, itu hanya digunakan pada saat yang lalu oleh keluarga bangsawan atau dari puri, dari kerajaan. Nah, karena pembuatannya yang lama dan materialnya mahal sekali dan benangnya benang emas betulan dan bahannya sutra betul. Sekarang itu karena memang sudah tingkat ekonomi kita sudah lebih maju dan kemudian keinginan orang sudah berpakaian lebih cantik, itu lebih longgar. Yang saya bawa sini adalah dari Negara. Motif khas Negara itu adalah bergaris dan berkotak. Biasanya songket di Bali itu ditenun di atas yang polos ya Bu ya, kebanyakan. Tetapi Negara itu khas itu bergaris. Ini dipakai sebagai kamen atau kain. Biasanya dipakai sebagai kain. Tetapi songket sekarang di Bali itu juga laki-laki pakai sebagai kampoh atau saput. Dia pendek ya di situ di atas mata kaki. Dan kemudian ini saya koleksi pada waktu sejak tahun 95 saya beli. Jadi memang bahannya dari sutra, kalau kita pakai, kalau enggak pakai daleman itu beset belakangnya, tajam gitu. Ya jadi biasanya, makanya jarang saya pakai. Nah ini sedikit cerita mengenai itu, dan kemudian bisa juga songket dipakai sebagai, kalau orang kita bilang selendang, di Bali dibilang selempot namanya. Ya itu seperti itu. Itu saja saya kira ini dari Jembrana tahun 95 dipakai sebagai kamen atau kain dan kaget saya. Dan kemudian
ini juga tenunannya cuma yang pakai gitu, jadi tidak yang lebar, benang lebar, tetapi memang tenunan betul gitu ya. Seperti itu saja, waktunya pendek. Terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu. Sebelumnya ini saya agak deg-degan. Mohon maaf kalau share-nya dari yang saya pahami dari kain koleksi saya sendiri dan juga apa yang saya peroleh saat ini, karena sedikit background, saya memang mengelola dan memberdayakan para mama di NTT kebetulan, dan salah satu lokasi yang kami berdayakan ini diberikan kepada saya sebagai bentuk terima kasih. Jadi waktu itu salah satu penenun suaminya kena tetanus dan stroke dan harus operasi sesegera mungkin. Jadi karena atas dasar pertolongan itu mereka mengucapkan terima kasih dengan memberikan kain ini kepada saya sebagai tukar gratitude-nya atau syukurnya karena bisa membantu meskipun akhirnya beliau harus berpulang 3 hari yang lalu. Gitu. Baru Bu, ini yang. Jadi ini kain simpanan, kurang lebih umurnya 40-50 tahun, pemilik aslinya Mama Maria Oe, aslinya ini dari Malaka Timur, dari Desa Boas. Jadi kalau ibu bapak yang belum ke NTT ada 22 kota kabupaten, dan Malaka itu adalah pecahan Kabupaten Belu. Jadi dulu satu kabupaten dan sekarang udah dipecah dari 2008 atau 2009. Jadi antara Belu dan Malaka kurang lebih memiliki, kalau ibu bapak yang mengoleksi kain tenun NTT khususnya pasti merasa ada kemiripan. Jadi memang kalau di Belu sendiri tempatnya ada 2 atau 3 kurang lebih yang saya ketahui sampai hari ini. Salah satunya suku Kemak, itu lebih banyak dengan ikat. Kalau untuk daerah Mandeu di pegunungannya itu lebih banyak untuk buna. Nah, kombinasi untuk buna Mandeu sendiri umumnya jika ada ikat itu berasal dari Malaka. Jadi mereka biasanya mengambil ke arah Boas atau di Satisamen, ya itu nama desanya. Nah, jadi untuk ikatnya kombinasinya dengan daerah Malaka. Nah, kain ini terdiri dari 4 bagian. Jadi dasar kain ini adalah kapas pintal tangan. Pewarnanya untuk warna-warna hitam ini masih menggunakan pewarna alam yang menggunakan lumpur atau tanah di sekitar dataran banjir sungai. Jadi ketika membuatnya mereka biasanya bermalam di sekitar sungai dulu untuk memastikan warna hitam ini bisa mendapatkan sesuai dengan kepekatan yang dibutuhkan. Nah, ini ada 2 teknik di sini. Jadi pemahaman saya sejauh ini belajar kain NTT dan wastra NTT ada di area Malaka, mereka mengerjakan 3 teknik, itu ikat, buna, dan sotis. Jadi kalau buna umumnya seperti simpelnya seringkali saya discuss sama anak-anak atau teman-teman yang umumnya kainnya bola-balik sama motifnya karena benang tambahan itu dianyamkan ke benang dasar untuk tenunnya. Jadi ini nanti yang buna, lalu kalau ikat ibu bapak pasti sudah familiar. Nah, di sini khusus untuk sarung ini atau tais kita bilangnya ada 4 bagian. Di 4 bagian ini ada 2 teknik ikat. Ikatnya satu ini atas bawah pada dasarnya sama, motifnya ini putus eduk bilangnya atau mewakili kalau di orang Tetun bentuk ular. Nah, di sini ada dua hal. Kalau putus eduk ini bisa dibilang untuk melambangkan kesuburan, ada juga yang menyampaikan sebagai perjalanan spiritual. Nah, jadi kalau putus eduk kalau dilihat bentuknya itu bentuk yoni bahasanya di sini. Jadi ini melambangkan perempuan bentuk yoninya. Nah, jadi harapannya dari perempuan memang di Malaka khususnya itu menjadi yang benar-benar diagungkan atau dianggap memang dihargai sekali begitu Bapak Ibu. Jadi setahu kami di Malaka itu matrilineal, jadi garis keturunannya mengikuti perempuan kalau untuk di Malaka. Nah, jadi memang ini kainnya untuk ini bagian putusnya dan ini bagian buna. Ini yang sangat spesial. Saya juga baru pertama kali sebenarnya mendapatkan kain seperti ini karena kainnya dijahit dengan koin. Di sini ada koin perak Wilhelmina untuk membantu membentuk motif. Jadi motif yang digambarkan depan belakang dari sarung ini berbeda. Depannya ini gambar rumah adatnya, berikut orang dan juga ternak. Dan di belakang sama, ada ternak juga. Tapi lebih gemuk ternaknya.
Jadi basicnya untuk menggambarkan kehidupan masyarakat. Jadi ini untuk menggambarkan kondisi masyarakat di sana pada dasarnya dulu sebelum istilahnya sekolah ataupun hal-hal yang berkaitan dengan dunia sekuler masuk di sini, masyarakat umumnya beternak juga berkebun untuk menghidupi sehari-hari. Jadi ini adalah gambaran ternaknya mereka gambar, dan untuk dasar bunai di sini menggunakan sutra yang dulu dibawa oleh pedagang-pedagang Cina, dan sebagian ada beberapa titik menggunakan sutra yang kalau orang Timor bilang letros. Yang ini juga saya juga masih belajar dari Mas Beni, Bu Neneng semua info. Kalau di buku literatur sutra letros itu datang sebelum tahun 40-an atau sekitar sebelum kemerdekaan Indonesia. Nah, mungkin kita balik lagi, Bu. Dasarnya kapas pintal tangan, jadi memang manual masih dipintal tangan, dan kemudian setelah selesai itu dijahitkan dengan koin-koin Wilhelmina begitu. Jadi iya Wilhelmina. Ya, di sini begitu. Ini kalau yang tadi dibilang Bunda Ibu, jadi depan belakang dia sama. Jadi secara teknik dia dililitkan di sini. Jadi kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu nanti ke NTT mungkin melihat kain-kain Buna, jadi banyak sekali area kerja mama-mama, karena di NTT salah satu sentra yang masih memproduksi kain tenun dari semua pulaunya, dan masih kita berharap kain-kain tua seperti ini masih dikerjakan, khususnya motif-motif yang cukup sulit seperti orang maupun hewan, dan juga beberapa motif tua yang mulai ditinggalkan sekarang mungkin bisa ke depannya juga akan kembali dibuat sama-sama oleh para mama. Terima kasih. Stefani, tunggu sebentar. Ya. Ini saya disuruh megangin sebentar aja kok kayaknya berat sekali ya. Jadi mau tanya, ini pemakaiannya mama-mama itu seperti apa dulu di sana? Oke. Ibu, ini kenapa dia panjang? Karena sejujurnya kalau zaman dulu mereka membuat kain itu harapannya akan dibawa sampai mereka meninggal. Jadi ketika nanti mereka meninggal, mereka akan dibungkus di dalam sini, baru dimasukkan ke dalam peti, baik itu peti kayu atau peti yang dari pohon besar, Ibu, yang dibongkar, nanti dimasukkan situ. Nah, bagaimana menggunakannya? Jadi yang atas kita akan lipat keluar, dia baru digulung seperti itu. Dan memang cukup berat karena dia kapas pintal tangan, dan ditambah dengan koin di bawah, itu yang membuat memang cukup ini. Jadi pada sekitar tahun 2000-an ya, tepatnya 2000 berapa ya, 2005 mungkin, saya sedang berkunjung ke, lihat situ lurus aja yuk, terus mau foto. Nah, sedang berkunjung ke Cirebon, Jawa Barat bersama pengurus Yayasan Batik Jawa Barat. Lalu saya berkunjung ke sebuah desa Trusmi Pandembahan di Cirebon. Di sana bertemu dengan beberapa perajin. Di antaranya salah satunya Pak Katura. Nah, ketika saya berkunjung ke Pak Katura, saya melihat beberapa koleksi-koleksinya di sana. Memang Pak Katura ini biasanya membuat koleksi batik tulis halusnya itu bermotif wayang, kemudian dengan teknik merawit, dan juga biasanya membuat motif-motif yang memang tidak dibuat oleh yang lainnya. Dia punya kekhasan khusus. Kalau tadi saya sampaikan teknik merawit, ini adalah sebuah teknik membatik yang hanya dibuat oleh perajin batik tulis di Cirebon. Yang saat ini teknik merawit seperti ini yang halus sekali, ya, garis-garisnya seperti ini. Nah, ini namanya teknik merawit. Ini saat ini sedang diurus indikasi geografisnya oleh Kementerian Hukum dan HAM. Jadi kalau di Jawa Barat itu ada yang sudah mendapatkan indikasi geografis itu dari wilayah Indramayu, yaitu teknik complongan. Tetapi yang berikutnya lagi kita sedang mengurus indikasi geografisnya untuk teknik merawit tersebut dari Cirebon. Nah, ini sertifikatnya sedang kami tunggu, masih dalam proses pengurusan. Kemudian yang kedua, tadi saya menyampaikan bahwa Pak Katura ini adalah salah seorang maestro batik di Cirebon. Nah, beliau ini memang sejak kecil membantu ayah ibunya membatik. Kemudian ketika lulus SMP, beliau tidak sempat
sekolah lagi yang lebih lanjut karena masalah atau kendala ekonomi. Jadi beliau membantu ibunya untuk terus membatik. Memang hasil karya batiknya itu bagus sehingga beliau juga orangnya ramah, punya sense of humor yang tinggi. Akhirnya beliau juga bekerja di salah satu tokoh batik Cirebon yaitu Bapak Haji Masina. Nah, di situ beliau bekerja, belajar membatik. Bapak Haji Masina ini memang hasil karyanya luar biasa, batikannya halus sekali dan diekspor semuanya. Sebagian besar yang bagus-bagus itu diekspor. Kemudian Pak Katura akhirnya membuka pembatikan dan sekolah batik sendiri. Jadi beliau mengajar anak-anak sekolah untuk membatik. Nah, selain sebagai pengajar memiliki sekolah, tetapi beliau membuat batik motif wayang seperti ini yang dikatakan ini merupakan batik legenda. Jadi kenapa batik legenda? Ini batik mungkin kalau kita pakai sebagai sinjang tidak terlihat ya motifnya. Jadi ini mungkin bisa menjadi interior sebuah gedung atau rumah atau wall hanging karena ini menceritakan tentang kisah-kisah Mahabharata, Ramayana. Dan untuk kali ini yang saya bawa ini menceritakan tentang Babat Alas Amr. Itu salah satu perseteruan ya Amarta. Ya, Babat Alas Amarta ini perseteruan antara Kurawa dan Pandawa Padma yang memperebutkan kerajaan. Dikira Pandawa ini sudah meninggal semua tetapi belum ternyata, dan akhirnya Pandawa ini berbesar hati untuk membuka hutan belantara. Jadi membuka alas yang masih penuh dengan jin, setan dan makhluk-makhluk lainnya yang memang itu harus diusir dulu, tapi kan kalau diganggu makhluk pun juga nggak nyaman ya, pasti sangat susah payah itu. Bima tetapi memiliki kegigihan, keyakinan sampai akhirnya bisa terbangun wilayah kerajaan Astina. Nah, itulah sedikit cerita tentang kisah legenda dari wayang ini. Tetapi selain itu juga di dalam kain ini ada motif yang disebut wadasan. Ini adalah motif wadasan. Nah, motif wadasan ini kalau di Cirebon itu dikatakan sebagai motif batu karang atau batu yang keras yang menghadap ke atas. Nah, ini bisa dilambangkan sebagai bagaimana seseorang memiliki keyakinan atau keimanan kepada Tuhan yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sekilas tentang batik wayang yang dibuat oleh almarhum Bapak Katura. Jadi Bapak Katura ini baru saja berpulang meninggal dunia pada bulan Maret tahun 2024. Gitu. Jadi kita juga berharap mudah-mudahan putra-putrinya bisa meneruskan membatik apa yang sudah dibuat oleh Pak Katura dan mudah-mudahan juga bisa sebagus dan sehalus ini. Nah, selamat siang Bapak Ibu semua, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya membawa batik dari pembatikan Pak Gotekswan Panembahan Harjonegoro. Ini batik dengan motif naga bumi gonjang ganjing. Nogo katanya, dibetulin sama Bu Guru. Nogo bumi gonjang ganjing. Motifnya nogo bumi gonjang ganjing, lalu latarnya adalah geringsing. Nah, konon dulu itu menurut cerita kuno Hindu, bumi kita itu ada di punggung seekor naga. Nih, jadi ada gambar naganya ya. Nah, katanya kalau kita banyak yang tidak berbuat baik di bumi ini, naga itu bisa menggeliat lalu menimbulkan lindu. Lindu benar ya Bu ya? Lindu itu gempa bumi, banjir, terus gunung meletus dan sebagainya. Nah, lebih lagi katanya kalau kita enggak juga sadar dan terus berbuat hal-hal yang buruk, itu bumi akan membenahi diri dengan lebih dahsyat lagi.
Jadi ya Bapak Ibu ada yang mau berbuat tidak baik enggak? Saya dibaikin ya supaya buminya enggak gonjang-ganjing ya. Ini latar geringsing. Latar geringsing itu bermakna, nih nanti dibetulin lagi sama Bu Neneng nih. Bejo-bejone sing lali, isih bejo sing waspada gitu kan. Betul Bu? Nah, katanya gini, kepada mereka yang bergelimang harta karena bergelimang harta karena jabatannya, jangan lupa diri. Berusahalah untuk tetap bersikap biasa-biasa saja, tetapi seharus selalu tetap waspada dan selalu ingat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini karena Pak Go itu kan tahun 50-an ya, setelah kemerdekaan, mungkin dulu yang banyak duitnya cuman pejabat ya. Kok sekarang artis juga banyak ya duitnya ya. Jadi artis juga harus berbuat yang baik-baik gitu ya. Oke, ini kain ini saya dapat dari Pak Go melalui Bu Neneng. Jadi ini saya ngerasa ini saya ditinggalin kain sama Pak Go. Karena ketika kita menyusun buku, saya membantu menyusun buku Pak Go. Bukunya belum selesai, tapi Pak Go sudah pergi ya Bu ya. Itu suatu hal yang sangat menyedihkan karena Pak Go baru lihat mock up bukunya lagi dicetak, tahu-tahu Pak Go-nya pergi. Gitu. Jadi kemudian saya mendapat ini dari Bu Neneng, katanya tinggalan dari Pak Go karena telah membantu menyelesaikan bukunya itu. Bukunya saya nggak bawa ya. Oh ini mun saya buat. Ini bukunya. Ini udah mungkin 10 tahun lalu ya Ibu kita bikinnya ya. Lebih ya. Ini buku Pak Go yang sekarang menjadi barang yang mungkin agak langka karena tidak dicetak lagi. Ya. Oke. Lalu mengapa Pak Go? Karena Pak Go itu sosok yang sangat unik. Pak Go itu berlatar belakang Tionghoa, tapi dia sangat ingin dan selalu menerapkan kehidupan sebagai orang Jawa. Jadi sepanjang hidupnya Pak Go selalu mencoba untuk menjadi lebih sempurna sebagai orang Jawa. Pak Go bisa menari, Pak Go bisa membatik, dan Pak Go bisa membuat keris. Ya, saya Jawa tapi saya tidak bisa menari, tidak bisa membatik dan tidak bisa membuat keris. Tapi saya nggak bisa juga. Lalu mungkin yang belum banyak diketahui oleh Bapak dan Ibu, Pak Go itu juga menciptakan sebuah batik yang benar, bukan sebuah ya, batik yang disebut batik Indonesia. Jadi batik Indonesia itu bukan dari seluruh Indonesia gitu ya batik ya. Tapi ini Pak Go mendapat amanah dari Bung Karno, itu presiden pertama kita, untuk coba buat sebuah batik, selembar batik yang bisa menunjukkan rasa nasionalisme, rasa romantisme, dan rasa kebangsaan Indonesia. Yang dilakukan kemudian adalah mengawinkan antara sogan dengan warna-warna dari pesisiran. Nanti mungkin selanjutnya Mbak Noni akan bisa memperlihatkan warnanya. Capek nggak Mas Ben? Taruh aja Mas Ben. Jadi itu sangat batik Pak Go tuh kok buat saya itu sangat kok lihat batik Pak Go tuh kayaknya ser gitu ya di hatinya itu ya. Karena itu sangat mengena di hati gitu ya. Karena memang Pak Go itu selalu selalu membuat setiap lembar batiknya itu, yang saya diceritain Bu Neneng nih, selalu menggunakan roso. Nah, roso apa tuh Bu Neneng?
Roto itu adalah hati yang paling dalam, yang dimana membuat sesuatu itu tidak hanya membuat, tetapi juga dengan berdoa agar yang dibuat itu bisa bermanfaat dan berguna. Itu artinya Roso dan monggo Mas. Jadi setiap batik yang dibuat oleh Pak Go itu adalah doa agar siapapun yang memakainya itu akan mendapatkan hal-hal yang sangat baik seperti ini. Itu gringsing itu kan tolak bala ya. Jadi itu ada keseimbangan antara bumi yang gonjang-ganjing itu karena naga, dan tolak balanya itu adalah dari gringsingnya itu. Ibu mau menambahkan? Dante mungkin lupa, kok namanya bumi gonjang-ganjing. Apa itu? Ibu aja diterangin. Maaf, enggak. Sebetulnya Dante tahu, tapi Dante kayak mau nangis kalau mau bicara. Jadi sebenarnya bumi gonjang-ganjing ini sudah diciptakan lama. Jadi sebelum waktu itu terjadi tsunami Aceh. Jadi Pak Go itu sudah membuat. Kemudian saya mengatakan, loh Mas, kalau saya biasanya menginikan tuh Mas kok ini bumi gonjang-ganjing. Yo jeng, engko orang meneh tuh kita ada malapetaka yang besar, kata dia begitu. Dan ini, nah seperti yang tadi Dante cerita bahwa kalau di bumi ini manusianya itu berbuat yang tidak baik, biasanya alam semesta itu akan marah. Itu di situ. Oleh karena itu, kata Mas Go, untuk semuanya supaya balance, latarnya diberi gringsing. Jadi itu maksudnya di situ. Dan kok ya saya menginikan bahwa itu betul terjadi. Jadi coba dibuka lagi. Sebetulnya itu ada gunung, kemudian isi di dalamnya itu ada isi dari kita. Kemudian itu ada apa maksudnya makhluk hidup. Kemudian ini sebetulnya ini. Ini adalah naga. Ini adalah alam semesta. Jadi kalau kita di alam semesta ini kita tidak berbuat baik dan tidak mau bersama kehidupan dengan alam semesta, itu nanti akan marah. Nah itu saya kadang-kadang tidak mengerti Mas Go itu rupanya punya yaitu Roso dan juga indra keenam yang pada waktu kita membuat buku, itu saya udah dikejar oleh Mas Go. Cepet, engkau orang nututi. Saya tidak mengerti kok orang nututi itu apa. Jadi ternyata cover bukunya pun itu beliau juga yang menentukan. Iki latare Srihana, gambarku itu mesti ning ngarep. Jadi foto saya itu harus di depan. Saya tuh heran loh kok seperti ini gitu. Pokoknya seperti itu. Dan engkau asmane panjenengan ning sore. Saya itu juga kadang-kadang kok, dan ternyata cepet engkau ora nututi. Mock up sudah beliau lihat segala. Nah, memang betul. Waktu itu saya sedang menghadap ke Bank Indonesia, dapat telepon. Waktu sebelumnya, 2 hari sebelumnya saya masih ke Solo. Terus kemudian ini kan ke Mas Go mengatakan wis jeneng neneng gendang kondur, harus cepat pulang. Saya waktu itu Mas Go itu sedikit saya cerita yang agak sentimental. Mas Go itu senangnya itu adalah susu coklat susu. Saya selalu membawa ke Solo untuk itu. Jadi pada waktu sore menjelang mau maghrib, Mas Warno yang selalu merawat Mas Go 40 tahun di sana, itu minta gawe ke aku coklat susu sing Bu Neneng itu dari Jakarta. Begitu sudah ngunjuk coklat susu, terus minta diletakkan, direbahkan, kayak aku kayak dimiringke, jadi dimiringkan, habis itu nggak ada. Langsung Mas Warno tuh telepon, itu saya kalimat itu. Jadi pada waktu launching buku di
oleh BCA di Solo itu Masku hadir, tapi hanya berupa foto. Tapi apapun apa yang ajarkan Masku, saya tetap selalu mikul dhuwur mendem jero. Itu kalau bahasa Jawanya, selalu mengingat bahwa apa yang disampaikan oleh Masku itu harus kita laksanakan dan kita harus setidak-tidaknya selalu berbuat baik. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, melanjutkan cerita ini, di sini sedikit saya mau bercerita tentang kain Gothic Swan. Saya menyapa beliau dengan nama Pak Dego kalau saya menyapanya ya. Namanya Kukilo Peksiwani latar Parangkelitik. Jadi sedikit cerita saya itu, Pak Dego itu dekat dalam kehidupan saya dari kecil karena sewaktu mama itu di Srihana, Pak Dego itu pernah mengundang kita untuk ke Solo. Ternyata di Solo itu Pak Dego sudah menyiapkan mama untuk belajar tentang budaya Jawa, paes dan segala macam itu di rumahnya Pak Dego, dan saya sempat berkeliling mengamati pembatikan di Harjonegara tersebut, melihat para pembatiknya membuat batik-batik Pak D. Ini kenapa ini spesial untuk saya? Jadi pada saat saya mau menikah, saya mendapat surat, waktu itu masih zamannya surat menyurat ya. Jadi Pak Dego itu khusus berkirim surat kepada saya mengatakan bahwa beliau akan menyiapkan kain sebagai hadiah dari perkawinan saya, dan semoga kain-kain ini dipakai di dalam satu rangkaian acara pernikahan saya. Jadi pada saat siraman ini yang dipakai Kukilo Peksiwani ini latar Parangkelitik, sementara calon suami siraman menggunakan yang Parangkelitik gitu. Jadi seperti sepasang walaupun sendiri-sendiri ya. Jadi kalau menurut penjelasan dari Bu Neneng, Mama, bahwa kenapa warna hijau? Hijau ini artinya kemakmuran. Tapi makmur bukan arti dalam arti kekayaan, tetapi lebih makmur dalam banyak berbuat kebaikan. Dan ini Kukilo ini adalah seperti burung merak dalam versi Cina, dan dia bertengger di atas bunga dan dilatar belakangi oleh parang. Ini Parangkelitik karena parang yang paling kecil, parang itu sebagai perlindungan diri. Jadi ini sangat berkesan buat saya, mengingat Pak Go itu selalu kalau membuat sesuatu didasari oleh rasa, oleh makna yang sangat, jadi ini seperti doa dan harapan Pak Go terhadap saya. Jadi secara pribadi ini sangat berkesan untuk saya. Kebetulan kedua kain ini ada di dalam buku Panembah Sang Empu di halaman 160 dan 190. Lebih kurang itu karena waktu sudah memang sangat terbatas, jadi itu yang bisa saya ceritakan dan berbagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini stagen ini adalah memang tekniknya adalah teknik songket. Dan stagen ini khusus dipesan oleh Kasunanan Keraton Solo kepada penenunnya, yaitu di Jawa Timur, tepatnya adalah di Gresik. Dulu beberapa abad yang lalu memang di Gresik itu ada tenun di situ. Kebetulan juga songket ini dipesan untuk dipakai Kanjeng Ratu Pakubuwono ke-11 pada waktu acara Midodareni. Dan panjangnya adalah 4 meter, terdiri dari materinya adalah sutra dan juga benang perak. Kemudian kalau dilihat memang di songket ini ada
sentuhan dari Jawanya. Jadi kalau dilihat di sini, selain pucuk rebung, di sini ada motif namanya cemukiran. Cemukiran itu biasanya kalau di motif batik itu diletakkan untuk diikat kepala atau untuk dodot atau kampuh. Jadi dan ini memang satu-satunya songket yang dibuat di Gresik, dan sebetulnya ada sarungnya. Jadi sarungnya berwarna merah dan 4 meter ini tanpa sambungan. Jadi ini utuh. Dan ini kenapa bisa berada di Jakarta? Pada waktu tahun 2008 itu akan diadakan Adiwastra pertama. Jadi ada Adiwastra pertama itu kami Himpunan Wastra Prema itu sebagai penyelenggara itu diberikan tugas harus menampilkan kain-kain unggulan seluruh Nusantara. Jadi pada waktu itu para kuratornya adalah Mas Iwan, kemudian Pak Aji Damai, kemudian ada Bu Asmoro, ada Bu Yudi Ahyadi, saya sendiri di situ juga. Kurang lebih terkumpul ada 400 kain yang harus kita seleksi. Jadi semua kain itu adalah kain-kain unggulan. Nah ini adalah kain unggulan yang dari Jawa Timur, di Gresik, yang memang pada waktu itu Mas Iwan saja mengatakan, loh kok iso yo iki Gunung Guntur iki dari siapa ya ini? Itu saya mengatakan, oh ya Mas, saya waktu itu matur ke Masku, bagaimana kalau misalnya Himpunan Wastra Prema menampilkan kain unggulan, wes jengko kok tak kirim Gunung Guntur. Kemudian dikirimlah ini dan kemudian dijelaskan, dan kemudian setelah selesai Gunung Guntur ini bertugas di Jakarta Convention, kemudian kan harusnya saya kembalikan lagi ke sana. Jadi saya matur ke Masku, Mas, ini nanti, dan ini pada waktu dikirimnya pun itu door to door. Jadi setelah dibawa oleh pesawat harus oleh asuransi ke tempat. Jadi caranya begitu. Kemudian Mas Go mengatakan, wis ora usah dibalekke, iku kanggo jeng neneng saja. Aduh, saya mengatakan saya pada waktu itu tapi berat buat saya karena saya harus memelihara bagaimana kain ini harus tetap terjaga. Jadi sebetulnya waktu itu ada satu lagi, itu adalah tenunan dari rambut manusia. Jadi tapi ada di buku. Ya. Ini timang epek dan kenditnya ini, jadi semacam sniper itu dari rambut manusia yang ditenun. Jadi pada waktu itu di Jakarta Convention pun itu dibuatkan lemari khusus untuk supaya ini tidak dipegang. Jadi nah yang ini saya tidak tahu sekarang di mana, karena Masku mengatakan bahwa di dunia ini cuma ada 2, satu di Masku yaitu di Indonesia, satu lagi kalau nggak salah Masku waktu mengatakan ada di museum di Meksiko, tapi tidak tahu. Dan saya dapat cerita dari Masku juga bahwa dulu yang bisa dapat kendit atau ikat pinggang ini adalah betul-betul orang yang berada, karena memang mahal sekali. Saya rasa cukup sekian ibu-ibu apa yang saya sampaikan mengenai sabuk Gunung Guntur ini, dan insya Allah apa pesan Masku itu selalu kami menjalankannya insya Allah dengan baik. Demikian, Assalamualaikum. Ya, ini di buku pun juga ada kenditnya, jadi sabuknya juga di situnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, sebenarnya banyak saya mau tanya nih, semuanya mau tanya. Bingung saya, bagus-bagus semuanya, dan
mengena semua di dalam hati gitu. Ada yang tentunya yang dari, terutama yang dari batik patola gitu. Itu Ibu, itu kita memakainya kapan itu Bu? Apabila itu bisa dipakai untuk orang biasa, ya kita pakai dalam kehidupan keseharian itu. Karena kami dari komunitas Cinta Berkain Indonesia, tentunya kan kita ingin mengajak semuanya masyarakat Indonesia mengenal lebih lanjut lagi motif-motif kain dan kita bisa memakainya. Itu apakah itu bisa dipakai untuk keseharian kita gitu, dan apakah ada persyaratannya, dan itu untuk kain patola. Kemudian boleh banyak nggak Bu? Pertanyaannya. Boleh banyak ya Bu ya. Terus kemudian juga untuk sulaman selendang sulam dari Koto Gadang, dan itu juga tolong dijelaskan pemakaian yang tepat, karena saya lihat sekarang ini kebetulan suami saya dari Koto Gadang asli dan masih berkaitan dengan Ibu Neneng juga, dengan Ibu Sultan Syahrir, dengan Rohana Kudus juga. Jadi kami memang punya aturan, bukan kami itu keluarga itu mempunyai aturan bahwa tidak boleh sembarangan memakai sulaman Koto Gadang. Jadi monggo Ibu kita diberitahu lagi supaya kami bisa menyampaikan kepada teman-teman kami dari KCBI. Dan yang terakhir Ibu tentang tadi stagen. Stagen yang sepanjang itu bagaimana pakainya Ibu ya? Boleh nanti dipertunjukkan ya Bu ya kainnya itu, dan kemudian kapan dipakainya gitu. Baik, terima kasih Ibu Cindy. Patola yang pertama, monggo Bu. Oke. Kalau misalnya untuk patola Bu, sebetulnya patola ini Bu kalau dilihat dari jenis kainnya. Jadi sebetulnya kalau Ibu mau melihat orang menari, itu sebetulnya di sampurnya itu juga ada motif patola, begitu Bu. Jadi bisa saja Bu dipakai, tidak masalah gitu Bu. Tapi kalau misalnya ini dibuat khusus oleh Ibu Sus karena pesan dari Mas Iwan, pastinya tidak akan untuk dipakai memang untuk acara perkawinan. Tetapi patolanya sendiri sekarang di sini Bu, di Indonesia itu yang print aja juga sudah ada. Ada Bu, sudah. Jadi menurut saya bisa saja dipakai, tetapi yang jelas kalau kita sekarang sudah tahu makna dari patola, pastinya kalau kita ini nggak mungkin lah kalau patola itu saya pakai sebagai daster misalnya, kan enggak. Nah jadi dengan kita memberikan cerita seperti ini, kita sekarang sebagai pemerhati wastra itu, jadi kita bisa tahu di mana bisa dipakai dan tidak. Kemudian nanti kalau selendang Bu Ine, kalau stagen Bu, ini memang sebenarnya kalau stagen yang itu tuh ini kita dia pakai kayak dipakai di stagenin Bu. Ibu-ibu zaman dulu tuh kalau habis melahirkan tuh di stageni Bu, supaya perutnya nggak gendut. Ya, jadi kemudian juga memakai gurita. Guritanya pun itu juga ditali-taliin dan supaya perutnya itu kembali singset kalau orang Jawa bilang. Nah, kalau untuk selendang silakan Bu Ine. Pemakaiannya tadi. Nanti saya bantu. Saya coba menjelaskan dengan pengalaman saya pribadi di keluarga. Selendang bajait ini memang kami pakai di acara-acara perkawinan atau adat yang seperti sebenarnya di lamaran juga dipakai. Waktu itu anak saya yang pertama kami memakai semuanya pakai selendang bajait dan pakai songket. Tapi yang pasti memakainya kemarin baru walaupun kami juga memakainya seperti ini, tapi kemarin Bu Neneng mengatakan itu selendang bajait atau apa songket atau apa, selendang itu selalu dipakai biasanya orang Padang. Karena harus memperlihatkan sulamannya yang luar biasa. Dan ditambah orang Padang itu emang suka nampang kali ya Bu ya. Gitu. Karena saya orang Padang saya boleh ngomong gitu. Jadi memang dilebarkan seperti ini supaya terlihat sulaman.
Tidak pernah sebetulnya kalau misalnya tahu bersulam begitu memakainya seperti selendang disampingkan, enggak. Jadi harus biasanya kalau orang Sumatera itu memakainya enggak seperti itu. Iya. Saya pakai seperti ini, walaupun kadang-kadang saya juga pakai seperti ini. Saya orang Jawa, ada Jawanya. Memang apa dipakainya ini memang di upacara-upacara tertentu. Di upacara tertentu. Jadi kalau sebetulnya selendang, kalau yang saya tahu, kalau terutama Masku mengatakan selendang itu sebetulnya kalau selendang yang di Jawa itu kan sebetulnya untuk membawa sesuatu. Jadi gendong bako lah. Kemudian kalau zaman dulu belum ada tas, jadi ibu-ibu tuh selalu pakai selendang. Kemudian nanti yang namanya dompet, kemudian kunci rumah semua di ujungnya itu dibundelin. Caranya begini, tapi tidak selendang yang bersulam seperti ini. Kalau ini harus dibuka. Dan juga Masku mengatakan jane itu kalau orang Jawa yang betul di keraton itu sebetulnya nggak pakai selendang. Jadi memang kebaya dengan kain panjang. Selendang itu hanya pemanis saja. Karena pada waktu saya masih kecil ibu sudah tidak ada. Yang saya kenal adalah tante, tapi tante kerabat gitu. Yang dulu yang sekembar, kembarannya tuh di Solo, terus tante ini di Bandung. Saya memang lama di Bandung dari kecil. Nah, si tante ini itu ya orang Mangkunegaran, Budinar namanya yang di Solo. Jadi penganten. Terus dia bilang, kamu mesti punya ini, sinde itu. Nah, dia dapat dari Mangkunegaran atau dari mana saya nggak tahu, saya nggak akan tanya. Katanya, untuk apa? Ya untuk anak-anak kamu, katanya gitu. Nanti kalau kawin itu bisa untuk siraman atau bisa untuk dodotan kalau mau pakai yang nggak pakai baju itu loh. Kalau si prianya nggak pakai baju, kalau di keraton kan ininya juga nggak pakai kebaya ya. Itu pakai cinde. Tapi dengan kain biasa kan. Jadi itu memang kaitannya itu. Kemudian waktu siraman ya diberi juga celana. Saya nggak ngebayang kalau saya punya anak perempuan atau laki, tapi saya beli aja. Ya kan yang dari Solo itu katanya butuh uangan. Nah, kemudian waktu anak-anak itu sudah besar, saya tanya mau nggak kawin seperti keraton, dodotan. Tapi mereka nggak ada yang mau. Karena aku bukan orang keraton kok Bu. Iya emang ya. Tapi saya tetap kepengen cinde itu terpakai kan. Jadi untuk siraman. Siraman pun itu pria. Anak saya perempuan, yang satu laki. Jadi yang anak perempuan itu pakai siraman yang itu di sini ya. Itu pakai cinde. Yang biasanya dukun manten itu pakai jumputan. Ya, yang keadaan biasa. Tapi hampir seperti ini. Ya, jadi itu rupanya nggak tahu saya cita-cita saya anak-anak tuh pakai cinde, jadi saya nggak mau pakai jumputan gitu. Itu saja. Jadi nggak ngerti kalau nggak boleh karena nggak di istana, saya nggak tahu. Karena sebetulnya seperti tadi yang diutarakan oleh Nessa mengenai patola sendiri, itu kan memang kain yang bertuah. Jadi memang cinde pun itu juga sebagai tolak bala. Jadi biasanya mereka juga percaya bahwa cinde itu bisa melindungi si pemakai. Jadi dipakai melindungi, jadi supaya selamat, bahagia dan seterusnya. Jadi memang di situ ininya maknanya. Jadi, Terima kasih Bu. Oke. Jadi mungkin ada lagi yang masih ingin bertanya? Oke. Ya deh, kami tutup ya pertanyaannya, hanya 3 penanya saja. Mas Andre silakan. Oke, mau tanya dulu pertama untuk yang tapis Lampung kapal. Katanya kan pertama awalnya untuk background di dalam rumah ya, interior. Cuma pengen tanyanya adalah kan biasanya interior
rumah arsitektur tradisional Indonesia itu rata-rata simetris. Tapi ini kenapa nggak simetris? Ada maksudnya atau tidak? Saya pengen tahu itu pertama. Kedua, soal selendang batu sangkar. Saya pernah melihat, ini nggak tahu apakah memang ini saling menginfluence ya. Pernah melihat motifnya itu rada peranakan Chinese. Jadi motifnya itu bunganya bunga seruni peony sama ada burung hong pernah ada. Apakah memang influence akulturasi Cina peranakan ada di dalam sulaman batu sangkar itu? Itu aja, dua itu. Terima kasih, Bu. Betul Mas Andre, yang saya ketahui juga bahwa Ibu Rohana Kudus itu kan punya sekolah kepandaian putri. Jadi beliau pun itu belajar menyulam itu kepada seorang Chinese. Jadi memang dari sananya, dan menurut saya memang di Cina itu kan sulamannya itu kan memang bagus sekali. Jadi memang Ibu Rohana itu belajar dari seorang guru Chinese, nah kemudian diaplikasikan ke yang di sini. Jadi kepala same, kemudian suji cair pun itu juga di Cina juga ada itu teknik seperti itu. Dan juga memang betul. Jadi motifnya itu kadang-kadang bukan hanya bunga saja, tapi ada angsa, kemudian ada kilin. Nah itu jadi berarti memang ada pengaruhnya gitu. Nah kalau untuk yang kain kapal tatipin, ini yang palepai ya. Sebetulnya palepai ini itu gambarnya Mas tidak hanya satu kapal, kadang-kadang dua kapal. Ini yang ada adalah satu kapal. Dan ini biasanya memang kalau dulu Mas Andre ini hanya dipasang kalau ada acara adat. Jadi bukan untuk interior yang yang selamanya, tapi kalau mungkin sekarang mungkin ya dipakai bisa saja sebagai itu. Jadi bentuk kapalnya pun itu sebetulnya ada yang dua. Kalau ini memang satu, jadi nggak simetris antara yang pinggirnya dengan sini kan? Ya, jadi memang dibuat begitu Mas. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Wina dari KCBI. Saya ingin bertanya, saya kebetulan punya stagen yang panjang sekali peninggalan ibu saya. Ini dipakainya itu sama seperti yang ibu pakai, gitu ya, ibu neneng gitu ya. Dan apakah boleh dipakai untuk sehari-hari atau bagaimana? Terima kasih. Ini Bu, sama Bu, ini sebetulnya cinde. Jadi salah satu motif cinde, tapi tidak dengan yang motif ranjang bunga tadi, tapi sebetulnya sama Bu. Ini tekniknya pun juga dibuat teknik nitik, karena terlihat di sini nih Bu. Jadi kalau teknik nitik di batik itu cantingnya itu adalah khusus Bu. Jadi lubang dari canting itu kalau Jogja itu biasanya dibelah dulu Bu. Jadi nanti hasil dari malam yang keluar itu tidak berupa titik, tetapi hampir segi empat seperti ini. Dan ini boleh Bu, Ibu kalau mau pakai monggo untuk stagen. Jadi tapi biasanya Ibu pakai stagen yang kencang dulu, baru ini Bu, karena ini sangat tipis, jadi tidak bisa kalau jadi perutnya nanti nggak singset Bu. Terima kasih. Putusan itu ada Sanjuri. Dewan Juri. Itu saya Sandy sama nggak mau sendirian. Panggil yang teman. pertama itu Ibu Andi Dian. Wah, kenapa? Karena beliau menggunakan songket Melayu ya kalau nggak salah ya. Ya, dan disesuaikan dengan atasan yang kekinian yang sekarang lagi tren nih, renda-renda seperti ini ya Bu ya. Terus juga menggunakan kerudung yang mungkin juga kelihatan trendy juga. Jadi ini benar ya Bu, Melayu ya atau apa ya? Jadi songket biasa.
gitu. Jadi serasi pink dan peach ya. Meskipun di sini juga ada Bu Emi Muluk yang pakai tenun ulos yang kekinian juga itu. Terus banyak banget nih yang di sini bagus-bagus. Terus ada Mas Andre itu juga selalu konsisten menggunakan sarungnya. Dan Mas Didi juga sebenarnya menggunakan. Jadi kenapa dipilih bapak-bapak ganteng ini juga karena kita itu sebenarnya para kaum pria itu dari ujung timur sampai ujung barat itu menggunakan selimut ya. Kalau betul, nah kalau dan sarung. Jadi kalau bisa juga dulu orang Jawa itu juga sama ya, atasnya jas, bawahnya kain ya. Nah itu mengadaptasi juga dengan luar. Jadi kalau bisa bapak-bapak kita di kantoran gitu bisa pakai sarung, atasnya jas gitu ya. Jadi lebih gantengan ya. Jadi dan ada hari sarung ya, Mas. Hari sarung udah mulai ya ada. Jadi insya Allah juga itu bisa tidak hanya kaum perempuan yang mempunyai hari berkebaya dan lain-lain, tapi di hari batik, hari tenun kalau nggak salah juga sudah ada. Tapi bapak-bapaknya juga bersarung gitu sehingga sarung-sarung selimut yang dari Sumba dan dari berbagai macam daerah dari Batak juga itu bisa dipakai dalam keseharian. Ibu-ibu ini termasuk batik Indonesia ini Bu. Jadi ini saya tadi baru sadar lah, tuh Mas Didi ngagem batiknya Masku yang memang ini batik Indonesia. Jadi antara Jawa dan pesisiran dicampur menjadi satu, kemudian diberikan warna. Matur nuwun loh Mas. Terima kasih, terima kasih. Mas Andri. Pahikung. Pahikung. Motifnya kura-kura. Motifnya kura-kura. Iya, kura-kura. Bilang dong Mas Andre, kura-kura itu apa? Kura-kura. Aduh, saya tidak ahli Sumba, Pahikung. Tapi ini jadi ini sih motifnya kura-kura sih untuk rezeki sama long life. Jadi ini emang motifnya kura-kura. Terima kasih, Mas Andre. Nah, ini yang brosnya apa brosnya? Brosnya Arjuna, lambangnya. Cakepnya kayak Arjuna. Cakepnya seperti Arjuna. Baiklah, terima kasih ibu-ibu, Bu Sari, terima kasih pengumumannya. Terima kasih pada ibu-ibu dan bapak-bapak yang telah setia mendengarkan keterangan kami dari Himpunan Wasaprema. Sekali lagi tadi untuk kain yang ingin misalnya dikurasi oleh kami atau dilihat untuk dipresentasikan kembali, bisa menghubungi Ibu Tentamia di nomor telepon 0816930490. Demikianlah kita sudah sampai di penghujung acara. Kita bisa menikmati makan siang di luar. Terima kasih atas kehadirannya. Ditunggu lagi ibu-ibu dan bapak-bapak serta kerabatnya untuk hadir kembali di acara-acara Himpunan Wasaprema berikutnya. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.